Baik kawan-kawan, di sini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana kita mencari peraturan ketentuan terkait setiap penugasan kita, karena kita akan mencoba untuk membudayakan setiap ada penugasan. Di awal penugasan, semua anggota tim, Katim dan Dalnis harus melakukan identifikasi atas peraturan dan ketentuan terkait setiap penugasan. Itu menjadi dasar kita untuk mengidentifikasi awal apa yang mesti kita jadikan temuan sesuai dengan ketentuan. Nah, pada saat ini kita akan melakukan penugasan terkait prasarana kota. Nah, coba kita cari ini peraturan tentang prasarana kota kecamatan. Nah, di sini tadi saya juga sudah coba-coba untuk mencari pengertian tentang prasarana kota. Nah, di sini ada beberapa undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang pemetaan ruang, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada peraturan pemerintah, ini hierarki di peraturan-peraturan, kemudian ada peraturan daerah, wali kota, bupati, kepala daerah. Nah, tadi sudah saya coba untuk juga mencari-cari peraturan, ternyata adanya di sini. Ini coba kita copy, baru kita masukkan lagi ke sini, ke Google. Nah, kawan-kawan, setiap kita menggunakan Google, nah ini pasti ada rujukan web. Nah, ada misalnya JDIH Kota Tanjung Pinang, GEF, hukum online. Nah, kita hanya cari websitenya BPK saja, cukup websitenya BPK RI. Nah, jadi kita mau coba mencari peraturan itu di websitenya BPK RI. Ini masih bisa kita pergunakan karena dia selalu update. Nah, coba kita klik. Nah, kawan-kawan, di sini ada materi pokok peraturannya, kemudian ada metadata peraturannya, kapan ditetapkan, kapan diundangkan, kapan berlakunya. Dan kemudian yang terpenting itu adalah ketika kita mau mengambil filenya, maka kita download dari sini. Tapi sebelum kita download, kita pastikan dulu apakah peraturan ini masih relevan. Kita lihat di status peraturannya. Nah, ternyata peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2002 ini mencabut PP nomor 34 tahun 2009. Artinya PP nomor 34 tahun 2009 ini sudah tidak kita pakai lagi. Yang kita pakai adalah PP nomor 59 tahun 2022. Nah, coba kalau kita klik di mencabutnya ini. Nah, ketika kita klik PP nomor 34 tahun 2009, maka status peraturan itu dicabut. Nah, kalau sudah dicabut berarti PP nomor 34 2009 ini sudah tidak berlaku lagi. Maka kita pilih yang terbarunya, yaitu yang pertama kita buka tadi. Oke, kawan-kawan. Kemudian kita download. Kita download. Ini tadi sudah saya simpan. Nah, kita buka. Maka ada PP nomor 59 tahun 2002 ini tentang perkotaan. Langsung kita kontrol V saja. Apa itu prasarana? Jadi ada sarana, ada prasarana. Prasarana itu, nah ini fasilitas umum. Prasarana itu merupakan fasilitas umum. Coba kita naik dulu sebentar ke atas. Fasilitas pelayanan perkotaan meliputi 2 fasilitas umum dan
fasilitas sosial. Nah, itu berupa fasilitas kota. Nah, kemudian fasilitas umum terdiri dari 3: prasarana, sarana, dan utilitas umum. Ini biasa disebut dengan PSU, prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dan kemudian apa itu prasarana? Nah, ini dia, khusus untuk prasarana. Nah, ini sedikitnya meliputi jaringan jalan. Nah, ini nanti akan kita cek jaringan jalan dan perlengkapan keselamatan lalu lintas, termasuk lampu penerang, lampu jalan, dan kemudian sistem air minum. Nah, ini jaringan drainase, sistem pengolahan air limbah, kemudian sistem pengolahan persampahan, sistem proteksi kebakaran, terminal atau stasiun, jalur pejalan kaki dan penyeberangan, jalur sepeda dan kendaraan listrik, dan jalur evakuasi bencana. Nah, nanti inilah yang dikatakan prasarana. Tugas kita itu prasarana, berarti meliputi A sampai J. Nah, apakah nanti ini semua kita lakukan? Ini tergantung kondisi. Mungkin kita fokus di beberapa item, yaitu jaringan jalan beserta dengan lampunya, kemudian jaringan drainase, kemudian jalur pejalan kaki dan penyeberangan, jalur sepeda, ini di pedestrian semuanya, bagaimana kondisinya. Namun ada juga tadi kemarin tuh permintaannya adalah mengenai tamannya. Artinya fokusnya kita apa yang ada di jalan dan apa yang ada di si jalan. Tetapi yang mau saya sampaikan sini, kita mau tahu itu prasarana itu apa sih gitu. Dan berdasarkan ketentuan PP nomor 59 tahun 2022, prasarana itu inilah dia rinciannya. Nah, inilah ruang lingkup yang mau kita lakukan untuk kita lakukan monitoring. Nah, jadi kita minimal memegang ini menjadi pedoman kita, bahwasannya inilah prasarana. Kalau sarana berbeda lagi, ada sarana pemerintahan seperti perkantoran, sarana pendidikan seperti sekolah, sarana kesehatan seperti puskesmas, sarana transportasi, peribadatan, masjid, dan segala macam. Dan kemudian ada lagi utilitas. Utilitas itu ada jaringan listrik, jaringan teknologi informasi, jaringan gas. Nah, jadi kita fokus hanya di prasarana ini tadi. Di prasarana. Jadi inilah lingkup kita untuk melakukan pengawasan. Nah, ketika kita sudah pegang peraturan ini, maka kita akan mudah untuk melakukan pengawasan. Apa itu pengawasan? Baik itu audit, kemudian evaluasi, monitoring, review. Nah, itulah pengawasan. Maka sebelum kita melakukan pengawasan, minimal kita punya pegangan. Ruang lingkup kita apa, prasarana itu apa. Ternyata prasarana itu terdiri dari A sampai Z ini. Begitulah. Jadi bagaimana kita setiap awal penugasan kita baca peraturan terlebih dahulu, itu menjadi pegangan kita. Tidak hanya Dalnis atau Katim, anggota tim juga mesti tahu peraturan-peraturan ini. Ya, kita harus identifikasi, kita harus pahami daripada lingkup penugasan kita. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini sudah A sampai Z ini, kalau kita lakukan semua, berarti kita betul melakukan prasarana, atau hanya kita berikan item-item tertentu saja. Yang jelas kita ada dasarnya. Item mana yang mau kita ambil, itu dasarnya adalah PP nomor 59 tahun 2022. Nah, jadi kembali lagi kita coba ambil peraturan itu di database BPKRI. Nah, untuk status peraturan apakah masih berlaku atau tidak berlaku, atau sudah dicabut atau mencabut, di sini dia posisinya. Begitu. Nah, begitu sudah kita download, maka kita control find terkait fokus kita. Nah, ini kita control find ada 2 prasarana. Nah, ini dia rincian prasarananya. Nah, maka ketika kita sudah tahu aturannya, kita akan fokus dalam melaksanakan pengawasan, dan kita tidak akan lari dari item-item yang ada sesuai dengan ketentuan. Demikian tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.